Baik, terima kasih Anya atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, yang saya hormati para pejabat administrator, pejabat pengawas, unit Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Utara, yang saya hormati juga Rektor Universitas Samratulangi yang dalam hal ini diwakilkan oleh Profesor Anderson Guntur selaku Guru Besar Universitas Samratulangi. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia atau yang mewakili Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara atau yang mewakili Ketua IC Cabang Manado Pak Joy, serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kegiatan rilis Bacarita APBN merupakan agenda rutin kita di unit Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama berdiskusi terkait Bacarita APBN dengan periode sampai dengan 30 November tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita simak sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara kepada Ibu Ratih Hapsari Kusumawardani. Disilakan. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat merayakan Hari Natal dan Tahun Baru 2023 bagi Bapak Ibu yang merayakannya. Sebelumnya saya izin menyapa dulu, bersama kita sudah ada Profesor Anderson Kumenaung yang saat ini juga selain mewakili Universitas Samratulangi bersama Pak Joy juga menjadi lokal expert di Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara. Dan selamat pagi juga Ketua IC Cabang Manado, Pak Joy. Terima kasih kehadirannya. Juga ada bapak-bapak dari Pemda, rekan-rekan media, serta kawan-kawan dari Kementerian Keuangan yang saya banggakan. Pada hari ini kita akan mengadakan rilis tentang kondisi APBN Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan tanggal 30 November 2022. Nah, untuk itu saya akan mulai saja supaya nanti tidak terlalu lama. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini langsung saja slide-nya ya. Ya, ini kondisi makro yang kami dapatkan dari data-data BPS. Yang pertama untuk tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren penurunan. Ini adalah indikator yang baik. Sempat naik ketika mulai COVID, namun begitu COVID berakhir pada triwulan terakhir 2021 hingga sekarang akhir triwulan 4 2022, kalau ini ya sampai bulan Maret 2022 menunjukkan tren perbaikan. Untuk pertumbuhan ekonomi, apabila kita bandingkan dengan masa pra-pandemi tahun 2019, maka kondisinya juga sudah makin membaik, di mana terakhir tingkat pertumbuhan ekonomi year on year ada pada angka 6,62% pada kuartal 3. Ini lebih bagus daripada kuartal 3 pada tahun 2019. Namun tingkat pengangguran terbuka kalau kita bandingkan dengan nasional ini sulit ada di atas rata-rata nasional dan menunjukkan sedikit
penurunan ya, sedikit penurunan. Namun dari bulan Februari hingga bulan Agustus ini ada kenaikan juga dari 6,51% menjadi 6,61%. Ini mungkin indikator yang patut menjadi perhatian kita. Nah, untuk tingkat inflasi month to month menunjukkan untuk Manado, di kota Manado terjadi deflasi sebesar 0,31%. Di kota Mobagu terjadi inflasi sebesar 0,31%, sementara di nasional ini angka inflasi month to month sebesar 0,09%. Untuk neraca perdagangan terjadi penurunan baik untuk ekspor maupun impor. Jadi kalau kita lihat dari balance-nya di grafik yang berwarna kuning terjadi penurunan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Untuk NTP atau nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan ini menunjukkan adanya indikator yang mungkin kurang begitu menggembirakan karena nilai tukar petani menunjukkan angka yang semakin turun pada akhir bulan November 2022. Demikian juga dengan nilai tukar nelayan yang sempat naik, namun pada bulan Oktober hingga November juga menunjukkan tren penurunan. Jadi adanya tingkat pengangguran terbuka dan turunnya NTP dan NTN ini merupakan suatu indikator yang perlu mendapat perhatian untuk Provinsi Sulawesi Utara. Lanjut, Fit. Untuk kinerja APBN regional, Bapak Ibu, sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa APBN ini adalah data konsolidasian yang kami peroleh dari data pemerintah daerah. Baik untuk APBD regional. Nah, untuk kinerja APBN regional, untuk pendapatan negara hingga akhir November 2022 telah terrealisasi sebesar 98,92% dari pagu anggaran, terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara dari bidang perpajakan tercapai sebesar 99,63% dari pagu anggaran. PNBP tercapai sebesar 96,76% dari pagu. Belanja negara untuk APBN regional tercapai sebesar 86,90% hingga akhir November 2022. Hal ini menunjukkan penyerapan APBN belum terlaksana secara baik karena hingga paruh triwulan 3 masih menunjukkan angka yang belum begitu menggembirakan. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang terserap sebesar 77,87% dan kemudian transfer ke daerah dan dana desa terserap sebesar 93,41%. Dengan demikian maka keseimbangan primer adalah minus 15,273 dalam ribuan atau terrealisasi sebesar 83,86%. Untuk kinerja APBD regional, pendapatan daerah tercapai sebesar 87,14% dari pagu atau realisasi sebesar 14,688 miliar rupiah. Untuk belanja daerah, terrealisasi sebesar 65,77% dari pagu anggaran, dan kita bisa melihat bahwa penyerapan untuk belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial, serta belanja lainnya masih relatif rendah. Apabila kita lihat dari kinerja APBN dan APBD, maka kita bisa melihat bahwa kemandirian APBD adalah sebesar 13,42% dari total APBD yang ada di daerah. Kemudian untuk pendapatan APBN naik 11,52% year on year, namun belanja negara terserap turun sebesar minus 2,98% year on year. Selanjutnya untuk isu-isu terkait di bidang perbendaraan, ini Bapak Ibu untuk belanja pegawai pada tahun 2022 hingga akhir November terserap sebesar 2,9 triliun rupiah
dan ini naik dari periode sebelumnya pada tahun 2021, yaitu terjadi pertumbuhan untuk belanja pegawai sebesar 3,4%, yang terdiri dari gaji dan tunjangan naik sebesar 1,7%, tunkin, honorarium, dan lembur naik sebesar 11,4%. Hal ini bisa dijelaskan bahwa pada tahun 2022 terdapat tambahan 5 pembayaran terhadap tukin, yaitu 50% terhadap gaji 13 dan THR, yaitu berupa kenaikan tambahan tukin sebesar 50%, yang sebelumnya tidak diberikan pada tahun anggaran 2021. Untuk belanja barang bisa kita lihat juga terjadi penurunan dibanding tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya alokasi anggaran untuk PEN yang pada tahun 2021 itu besar, pada 2022 ini jumlahnya lebih kecil. Karena hal ini terjadi karena COVID sudah semakin membaik. Jadi alokasi yang diberikan pemerintah untuk PEN dan penanggulangan COVID sudah berkurang. Namun ada beberapa kendala yang kami identifikasi dalam pelaksanaan belanja barang, antara lain adalah perencanaan pengadaan, di mana pengadaan itu baru dilaksanakan pada akhir semester 1 tahun 2022 untuk beberapa satuan kerja. Demikian juga ada juknis pelaksanaan kegiatan yang berasal dari kementerian lembaga belum diterima satuan kerja hingga pada akhir semester 1 2022. Juga ada beberapa kendala terkait adanya pandemi serta target penerimaan negara yang tidak tercapai yang mempengaruhi belanja pada satuan kerja berkenaan. Untuk kementerian lembaga dengan realisasi tertinggi itu ada pada Kementerian PUPR yang didominasi belanja modal, jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 991 miliar. Untuk Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kemendikbudristek, serta Kementerian Kesehatan juga merupakan satker dengan realisasi tertinggi dan didominasi oleh belanja pegawai dan belanja yang melekat pada gaji. Selain itu, untuk Kementerian Kesehatan didominasi oleh belanja beban barang BLU sebesar 421 miliar. Untuk belanja modal juga demikian, trennya terjadi penurunan karena pada tahun 2021 ada beberapa program terkait PEN yang dilaksanakan dan belanja tersebut sudah tidak dialokasikan lagi pada tahun 2022 sehingga kita lihat adanya penurunan pada belanja modal. Nah, untuk belanja modal pada tahun 2022 terdapat alokasi dana untuk pembangunan Bendungan Kuil Kawangkoan sebesar 759 miliar. Kemudian ada belanja untuk rumah dinas, sarana, dan prasarana di Kementerian Pertahanan, pembangunan asrama taruna, serta rehabilitasi pelabuhan pada Kementerian Perhubungan sebesar 312 miliar, serta belanja penambahan nilai jalan dan jembatan pada Kementerian PUPR sebesar 232 miliar. Itu beberapa belanja modal yang besar di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022. Kendala yang kami identifikasi antara lain adalah perencanaan dan pengadaan yang sama kondisinya. Ada beberapa satuan kerja karena perencanaan pengadaannya itu dilaksanakan terpusat dan harus antri, sehingga pelaksanaannya baru bisa dilaksanakan menjelang semester 1 atau bahkan bisa pada triwulan 3 tahun 2022. Juga ada gagal lelang, putus kontrak, dan adanya persetujuan multi-years contract yang menyebabkan anggaran tersebut dilaksanakan sebagian pada tahun anggaran berikutnya. Untuk pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2022 secara umum lebih baik dari tahun 2021 bulan November, di mana DAU menempati porsi terbesar senilai 7,7 triliun, disusul dak non fisik sebesar 1,6 triliun dan dana desa sebesar 991,4 miliar. Dak fisik telah terrealisasi sebesar 62,65% dari pagu. Nah, kalau kita lihat bahwa bulan November
hingga Desember ini masih sekitar efektif 1,5 bulan, maka kami memandang penyerapan ini juga belum terlaksana dengan baik. Ya, masih relatif rendah. Untuk dak non fisik yang disalurkan oleh KPPN di lingkup Sulawesi Utara, ada bantuan operasional sekolah sebesar 548 miliar, BOP PAUD sebesar 32,9 miliar, dan BOP kesetaraan sebesar 9 miliar. Dana desa juga dibagi menjadi BLT desa sebesar 408,64 miliar, reguler sebesar 526 miliar lebih, serta dana desa mandiri sebesar 39 miliar. Dana desa untuk BLT sampai dengan triwulan 3 telah seluruhnya disalurkan, dan untuk triwulan 4 posisi hingga bulan November tersalurkan kepada 1.064 dari 1.507 desa. Jadi masih ada sekitar 400 desa yang hingga akhir November belum menyalurkan BLT dana desa. Dana desa reguler sampai tahap 2 telah seluruhnya disalurkan, dan untuk tahap 3 hingga akhir November posisi telah tersalur pada 680 dari 1.417 desa. Untuk dana desa mandiri tahap 1 telah seluruhnya disalurkan, sedangkan untuk tahap 2 tersalur pada 80 dari 89 desa mandiri. Dana desa di luar BLT telah tersalur kepada seluruh desa. Yang telah melaksanakan penyaluran total adalah Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Demikian Bapak Ibu untuk dana desa, dan sekarang untuk realisasi APBD. Realisasi APBD untuk pendapatan terrealisasi sebesar 87,14% dari pagu atau 14 triliun lebih totalnya, dengan PAD sebesar 1,9 triliun dan alokasi dana TKDD sebesar 12,3 triliun. Dari data ini kita mendapat persentase bahwa sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah adalah sebesar 13,42%, sedangkan TKDD sebesar 84,28%. Untuk belanja daerah telah terserap 65,77% dari pagu. Ini juga masih rendah, mengingat data ini kami dapat untuk akhir bulan November 2022. Pembiayaan daerah sebesar 890,76 miliar, dan pada akhir November terdapat silpa berdasar data yang kami dapat di daerah, ya, silpa di kas daerah total sebesar 3,1 triliun. Nah, untuk belanja daerah dibagi menjadi belanja pegawai sebesar 5,2 triliun, belanja barang sebesar 3,1 triliun, belanja modal sebesar 2,074 triliun, bantuan sosial sebesar 43 miliar, serta belanja lainnya sebesar 1,3 triliun. Apabila kita melihat perkembangan saldo RKUD, maka dari bulan Maret hingga bulan November terjadi fluktuasi, di mana pada bulan Oktober ketika terjadi pembayaran terhadap transfer ke daerah, terjadi kenaikan saldo RKUD sebesar 2,354 triliun, namun jumlah tersebut turun menjadi sebesar 1,562 triliun karena adanya pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan. Untuk tingkat kemiskinan, Bapak Ibu, ini berdasar data Susenas yang kami dapat dari rilis BPS, terjadi penurunan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah penduduk miskin hasil Susenas Maret 2022 masih di bawah persentase penduduk miskin nasional dan paling rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Sulawesi. Persentase penduduk miskin ekstrim di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 sebesar 1,03%. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yang berada pada 1,87%. Nah, namun di sisi lain, Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa kemiskinan ekstrim itu di Provinsi Sulawesi Utara itu menunjukkan angka juga yang lebih bagus gitu ya. Jadi ada
keseimbangan antara penurunan tingkat kemiskinan dengan kemiskinan ekstrim di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk pendanaannya dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah menyalurkan melalui transfer ke daerah dan dana desa berupa BLT kepada 122.980 keluarga penerima manfaat di 1.507 desa sebesar 442,73 miliar, serta pada APBD pemerintah daerah telah menganggarkan sebesar 1,2 triliun melalui 4 strategi dan 33 program yang tersusun dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau RKPD Provinsi Sulawesi Utara. Untuk tren prevalensi stunting ini untuk Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 9,8%. Namun apabila kita melihat tren dari 2020 dan 2021, kita melihat adanya sedikit kenaikan dari 21,18 menjadi 21,6%. Kabupaten kota dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan dengan prevalensi sebesar 37,4%. Apabila kita lihat dari kabupaten kota, prevalensi stunting terdapat ya yang lain ya sampai dengan kota Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini datanya ke bawah sama, namun terjadi kenaikan di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Secara rata-rata di Provinsi Sulawesi Utara, prevalensi stunting adalah sebesar 21,6%. Pemerintah memberikan bantuan berupa dak fisik melalui program penguatan percepatan penurunan stunting sebesar 19,92 miliar, serta dalam APBD juga terdapat alokasi dana untuk stunting sebesar 8,46 miliar melalui alokasi intervensi gizi spesifik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masa hamil, nifas, dan bayi. Ini ada grafik yang menarik untuk kita lihat, yaitu perbandingan antara prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dengan peringkat indeks ketahanan pangan. Apabila kita lihat trennya, maka prevalensi ketidakcukupan konsumsi mengalami peningkatan dari tahun 2019. Walaupun angka tersebut masih di bawah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tingkat nasional, namun kalau kita melihat grafiknya, grafik ini di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan. Dari indeks ketahanan pangan, di sisi lain, Sulawesi Utara berada di peringkat 9 dari 34 provinsi di Indonesia. Jadi kondisinya berbanding terbalik. Untuk alokasi anggaran untuk program ketahanan pangan, dari kementerian lembaga terdapat alokasi dana sebesar 39,59%, DAK fisik sebesar 166,10 miliar rupiah, dan dana desa, mohon maaf tadi untuk ketahanan pangan 39,59 miliar. Dana desa sebesar 64,10 miliar rupiah. Kami menyampaikan beberapa rekomendasi terkait isu khusus yang saat ini menjadi fokus atau perhatian pemerintah pusat. Untuk ketahanan pangan, kami ada 7 isu rekomendasi yang kami sampaikan. Yang pertama adalah penguatan kerjasama antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan. Yang kedua adalah penguatan kerjasama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai fakultas pertanian, peternakan, perikanan, dan juga mempunyai dana untuk riset dan dana untuk pengabdian masyarakat. 3, peningkatan produktivitas lahan pertanian, baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, terutama pemanfaatan lahan tidur. 4, diversifikasi pangan pada tingkat regional. 5, pemanfaatan fasilitas pembiayaan skema subsidi resi gudang oleh petani. Yang keenam, produksi komoditas pangan impor untuk domestik dan internasional. Ini ada peningkatan maksudnya. Yang ketujuh adalah harmonisasi kebijakan dan pembentukan pokja lintas sektor dalam rangka penguatan UMKM yang mempunyai bisnis produk turunan pangan. Untuk stunting kami mempunyai 3 rekomendasi.
Yang pertama, mendorong program imunisasi dasar lengkap di tingkat regional, terutama bisa dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat di universitas yang mempunyai Fakultas Kedokteran. 2, memperkuat koordinasi dan harmonisasi lintas sektoral antara lain sektor pangan dan gizi, kesehatan dan lingkungan, serta sumber kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah setempat dalam menangani stunting melalui penugasan mandatori dari pusat. Dan ketiga, menetapkan dan memperkuat tim gabungan instansi, baik dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, serta Pemda setempat terkait percepatan penurunan stunting di level regional. Untuk kemiskinan ekstrim, kami mempunyai 2 rekomendasi. Yang pertama, perlu dilakukan kajian pemetaan masalah kemiskinan ekstrim di tiap regional dengan melibatkan BPS, akademisi, dan Pemda setempat untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah untuk jangka pendek, serta adanya konvergensi program pemberdayaan dan program bantuan sosial sesuai prioritas kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan data Reksosek BPS yang sudah dilaksanakan baru-baru ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Kanwil atas paparan bahan ALKO dari Direktorat Jenderal Pembendaraan Provinsi Sulawesi Utara periode 30 November sampai dengan 30 November tahun 2022. Ada beberapa hal yang bisa saya highlight. Yang pertama terkait kondisi makro terkini di Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi makro di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren perbaikan. Hal ini karena ditopang adanya semakin meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat di Sulawesi Utara. Ada beberapa indikator yang mencerminkan adanya perbaikan tersebut, di antaranya terkait tingkat kemiskinan sampai dengan periode Maret 2022 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Untuk pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara, triwulan 3 tahun 2022 mencapai 6,62%. Hal ini jauh di atas periode yang sama di tahun 2021. Namun demikian, ada beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Yang pertama terkait tingkat pengangguran terbuka. Jadi apabila dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di bulan Agustus tahun 2022 ini sedikit mengalami kenaikan dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu terkait nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan yang menunjukkan tren penurunan bila dibandingkan capaian di bulan Oktober. Untuk perkembangan kondisi fiskal di Sulawesi Utara, kinerja APBN regional menunjukkan tren positif di mana relasi pendapatan negara mencapai 98,92%, untuk belanja negara yaitu 86,90%, yang mana masih didominasi realisasi belanja TKDD yang sebesar 93,41%. Sehingga keseimbangan primernya 83,86%. Untuk kinerja APBD, pendapatan daerah berealisasi sebesar 87,14%, untuk belanja daerah 65,77% yang didominasi belanja pegawai sebesar 80,03%.
Kesimpulannya bahwa pendapatan APBN mengalami peningkatan 11,52% years on years. Belanja APBN sedikit terkontraksi di 2,98%. Dan kemandirian APBD sekitar 13,42%. Kinerja belanja pegawai untuk periode sampai dengan 30 November menunjukkan tren kenaikan apabila dibandingkan di periode yang sama di tahun lalu. Hal ini karena adanya penambahan pembayaran 50% tukin pada pembayaran THR dan gaji 13 di tahun 2022. Untuk belanja barang sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun yang sama di periode yang lalu. Ini beberapa penyebab yang berdampak dengan menurunnya kinerja belanja barang ini. Yang pertama, saya catat di sini terkait perencanaan pengadaan dan jenis pelaksanaan kegiatan di beberapa satker baru diterima di akhir semester 1 tahun 2022. Namun demikian, apabila kita simak bersama bahwa untuk belanja barang ini, kementerian lembaga yang memiliki rasa tertinggi yaitu Kementerian PUPR, di mana masih didominasi belanja modal berupa jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 991 miliar. Untuk belanja modal, realisasi di periode 30 November tahun 2022 ini masih mengalami penurunan apabila dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Hal ini disebabkan karena ada beberapa program PREN yang tidak dilanjutkan di tahun 2022. Namun demikian, kami mencoba mengidentifikasi kenapa belanja modal itu mengalami kinerja penurunan. Yang pertama, gagal lelang dan putus kontrak. Terus yang ketiga, adanya kegiatan yang tidak diselesaikan tahun ini namun dilanjutkan di periode yang akan datang. Untuk kinerja transfer ke daerah masih didominasi dana alokasi umum. Yang kedua, dana non fisik dan dana desa. Untuk dana desa sendiri yang di luar BLT ada 2 kabupaten yang telah menyalurkan ke seluruh desanya, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Bolangmondo Utara. Untuk realisasi APBD bahwa porsi pendapatan daerah yang sejumlah 14,6 triliun masih didominasi adanya TKDD, yaitu sebesar 84,28% atau 12,3 triliun. Untuk belanja modal masih didominasi belanja pegawai sebesar 5,28 triliun. Isu kemiskinan di Sulawesi Utara bahwa penduduk miskin di Sulawesi Utara masih lebih rendah persentasenya apabila dibandingkan persentase penduduk miskin di nasional atau bahkan yang rendah di pulau provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Untuk persentase penduduk miskin ekstrim di Sulawesi Utara mencapai 1,03 triliun. Hal ini lebih rendah apabila dibandingkan tahun lalu. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, yang pertama untuk menanggulangi kemiskinan di Sulawesi Utara, yaitu penyaluran BLT kepada 122.980 keluarga penerima manfaat. Untuk APBD adanya penganggaran sebesar 1.205 miliar yang tersalur pada 4 strategi dan 33 program. Untuk isu stunting di Sulawesi Utara, periode 2018 sampai 2021, prevalensinya mengalami penurunan sebesar 9,8%. Dengan prevalensi tertinggi ada di Kabupaten Bolangmondo Selatan, sehingga rata-rata prevalensi di Provinsi Sulawesi Utara mencapai 21,6%.
Terkait ketahanan pangan di Sulawesi Utara, tren ketidakcukupan di Sulawesi Utara mengalami peningkatan. Hal ini berbanding terbalik dengan indeks ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Utara, yang mana pada tahun 2021 berada di posisi 9 dari 34 provinsi yang ada di Sulawesi Utara. Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan Kanwil DCPP Provinsi Utara untuk menanggulangi isu-isu tadi. Yang pertama bisa saya highlight untuk ketahanan pangan. Jadi ada 7 yang disampaikan, diantaranya terkait peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, terutama pemanfaatan lahan tidur. Terus yang berikutnya yang saya catat diantaranya yaitu meningkatkan produksi komoditas pangan impor, baik impor secara domestik ataupun internasional. Untuk stunting, rekomendasi yang disampaikan yaitu diantaranya memperkuat koordinasi dan harmonisasi langkah lintas sektoral dalam penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk isu yang terakhir terkait kemiskinan, rekomendasi yang disampaikan terkait konvergensi program pemberdayaan dan program bantuan sosial sesuai prioritas kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan dan data registrasi sosial ekonomi dari BPS. Demikian paparan bahan ALKO dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita sama-sama menyimak terlebih dahulu paparan bahan ALKO periode sampai dengan 30 November tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kepada Bapak Bambang Wicaksono, disilakan. Tes, dengar suara saya, Pak Moderator? Pak Bambang, suaranya kecil, Pak. Tes, dengar suara saya, Pak Moderator? Ya, siap. Sekarang lebih baik. Baik, yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Kementerian Keuangan di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin peserta Bacarita APBN periode bulan November 2022. Kami dari Kanwil DJBJ Sulbartara akan menyampaikan pendapatan periode November 2022. Seperti kita lihat di slide ini, penerimaan sampai dengan bulan November 2022 tercatat 115,23 miliar. Penerimaan ini didapat dari 2 KPBJ, yaitu KPBJ Bitung dan KPBJ Manado. Pada bulan November, penerimaan tertinggi berada di posisi penerimaan cukai sebesar 1,48 miliar, diikuti bea masuk sebesar 1,8 miliar dan bea keluar sebesar 196 juta. Kami memproyeksikan pada bulan November 2022 sebesar 2,91 miliar dan hanya terrealisasi kurang lebih 2,76 miliar. Jadi ada deviasi overstate sebesar 5,26%. Terdapat gap selisih minus 153 juta atas realisasi terhadap proyeksi. Kita lihat grafik di sebelah kiri, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya dalam 3 bulan terakhir ini tren dari penerimaan bea masuk, cukai maupun bea keluar. Untuk cukai ada tren cenderung menurun dengan warna kuning di bulan November. Kemudian untuk bea masuk ada peningkatan dengan warna kuning di tengah. Kemudian bea keluar turun sebesar hanya mendapatkan sebesar 200 juta, warna kuning di sebelah kanan. Untuk ekspor, volume ekspor 10,7% turun dari bulan sebelumnya, dengan penerimaan bea keluar juga turun sebesar 61%, dan nilai devisa juga demikian turun 23,1%. Sebaliknya, untuk volume impor meningkat 441,9% dari bulan sebelumnya. Kemudian ada penerimaan bea masuk juga meningkat 89,5%, dengan nilai devisa impor juga meningkat sebesar 69,5%. Untuk current issue yang ada di bulan November,
Di sini kita lihat bahwasanya penerimaan biaya keluar sangat turun karena komoditas CPO dan produk turunannya yang diekspor pada bulan November memiliki jenis berbeda dengan komoditas CPO di bulan Oktober, di mana komoditas CPO di bulan November memiliki nilai devisa dan tonase yang lebih kecil. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian sebagai informasi tambahan bahwasanya untuk bulan Oktober ada ekspor berupa PKE dan RBD palm oil turunan CPO, sedangkan November adalah PKE dan RBD PKE. Jadi untuk bulan November ada dua pengenaan tarif dari Kementerian Perdagangan, yang mana tarif referensinya pada tanggal 1 sampai 15 November adalah 770 per metrik ton di kolom 3, sedangkan untuk bulan tanggal 16 sampai 31 bulan November ada tarif referensinya sebesar 825,58 per metrik ton. Jadi perbedaan penggolongan preferensi tarif mengakibatkan bedanya tarif sehingga menimbulkan penurunan dari penerimaan biaya keluar yang ada di biaya cukai khususnya di KPBJ Bitung. Demikian dari Kanwil DJBJ Sulbaktara terkait pendapatan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang atas paparannya. Sedikit saya highlight bahwa untuk pendapatan biaya dan cukai di Provinsi Sulawesi Utara yang berasal dari KPPJ Bitung dan Manado sampai dengan 30 November ini mencapai 115,23 miliar. Untuk pendapatan di bulan November sendiri, ini masih di bawah proyeksi, yang mana proyeksinya 2,91 miliar dengan tingkat realisasi 2,76 miliar. Apabila kita melihat 3 bulan terakhir, untuk pendapatan cukai di bulan November mengalami penurunan apabila dibandingkan 2 bulan sebelumnya. Untuk biaya masuk mengalami peningkatan di 2 bulan sebelumnya. Untuk biaya keluar mengalami penurunan. Untuk volume ekspor month to month mengalami penurunan sebesar 10,7%, penerimaan biaya keluar 61%, nilai devisa ekspor berkurang penurunan 23,1%. Hal ini berbanding balik dengan volume impor yang mengalami peningkatan 441,9 miliar, untuk penerimaan biaya masuk 89,5%, dan nilai devisa impor 69,5%. Adapun isu yang disampaikan teman-teman biaya dan cukai terkait penurunan penerimaan biaya keluar yang dikarenakan adanya komoditas CPO dan produk turunannya yang diekspor pada bulan November memiliki jenis yang berbeda dengan komoditas CPO di bulan Oktober, yang mana komoditas di bulan ini memiliki devisa dan tonase yang lebih kecil. Baik, terima kasih Pak Bambang atas paparannya. Selanjutnya, marilah sama-sama kita nyimak paparan bahan alko dari Direktorat Jenderal Pajak yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulut Tenggo Malut. Kepada Bapak P. Aridel Mindra, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin saya share screen bisa? Siap Bapak, bisa Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, izinkan kami atas nama Direktorat Jenderal Pajak mengucapkan
selamat kepada rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang merayakan Natal. Semoga berbahagia, sukacita bersama keluarga. Dan tentunya kita patut juga bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat karunia-Nya. Pagi ini menjelang siang kita dapat berkumpul di media Zoom dalam rangka press release ALKO untuk Provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Rati, Kepala Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut yang mungkin diwakili misalnya. Kemudian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi bagian utara yang mungkin tadi sudah diwakili. Dan tentu khususnya pada para tamu ALKO kita pada hari yang istimewa ini, Rektor Unsrat yang diwakili tadi oleh Profesor Anderson, perwakilan Bank Indonesia, perwakilan BPS, Ketua IC langsung hadir, teman-teman dari pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi, Sulawesi Utara, para pejabat di Kementerian Keuangan, baik pejabat eselon 3 maupun eselon 4 yang hadir, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan sekilas terkait dengan sisi penerimaan khususnya pajak, di mana memang karena ini sudah di akhir tahun, mungkin ini ALKO yang terakhir ya Bu Rati ya di tahun 2022 ini. Mungkin kita nanti rilis lagi di Januari ya, mungkin gitu ya Bu Rati, Bu Kanwil. Betul Pak. Ya, jadi izin sedikit agak banyak boleh ya Bu, sedikit nggak banyak banget sih, nggak sedikit. Silakan. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari per hari ini, alhamdulillah kami di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku di 4 provinsi yang terdiri dari 11 KPP Pratama sudah dapat membukukan penerimaan per sebentar, ini berapa ya kelihatan ya saya. Per 27 Desember ini adalah sebesar 13.434 miliar atau pencapaian 117% dengan pertumbuhan 27,99%. Dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama tentu pada pengusaha wajib pajak di Sulawesi Utara yang telah mendukung pencapaian target penerimaan di Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Kalau kita lihat secara regional sedikit, jadi kalau dapat kami gambarkan untuk Sulawesi Utara, kalau kita bagi di 4 provinsi untuk sebagai komparatif saja, kita memiliki target 3,1 triliun, kemudian terrealisasi alhamdulillah sudah 115% atau 3,6 triliun, pertumbuhannya 10,8%. Artinya masih tumbuh di atas pertumbuhan alamiah ya, natural growth, yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Rati dari data BPS, bagaimana pertumbuhan regional dan inflasi regional kita. Untuk perekonomian regional ini memang tidak lepas dari interaksi kegiatan ekonomi antar provinsi, terutama provinsi yang langsung berdekatan dengan Sulawesi Utara. Mungkin sedikit kita lihat, di Sulawesi Tengah sudah membukukan 6 triliun, pertumbuhannya mencapai pertumbuhan penerimaan pajaknya yaitu 33,9%. Memang Sulawesi Tengah sedang bagus-bagusnya karena didorong oleh harga komoditas nikel yang lagi sedang boom. Kemudian Gorontalo membukukan realisasi 895 miliar dengan capaian 119% dengan pertumbuhan 17. Masih ada sedikit pertumbuhan di atas kita di Sulawesi Utara. Namun yang sangat spektakuler ini di daerah Maluku Utara, di Ternate, di Halmahera dan sekitarnya, ini telah membukukan 2,7 triliun, yaitu pertumbuhannya
49,4%. Ini hanya sebagai gambaran saja untuk kita bisa lihat lebih komprehensif bagaimana interaksi antar perekonomian yang kita tangkap dari penerimaan PPH, PPM, PBB pertambangan, dan bea materai. Kalau dari segi keseluruhan, memang sektor yang masih dominan di 4 provinsi ini adalah ditopang oleh industri pengolahan, yaitu yang bertumpu di Sulawesi Tengah, yaitu smelter yang begitu kuat mendominasi saat ini dalam sisi perpajakan, ya berkontribusi 27,25%. Dan dari sisi administrasi pemerintah itu masih memiliki porsi 20% atau 1/5 dari penerimaan pajak, namun tumbuhnya bagus sekali yaitu 72% ya, yang saat ini bisa dibukukan mencapai 2,6 triliun. Berikut perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Ini pergerakan man-to-man bisa kita lihat memang di pertumbuhan pajak mulai sedikit melemah ya, dengan ada beberapa aktivitas terutama yang dipengaruhi langsung oleh harga komoditas. Namun masih bergerak positif ya untuk year to year-nya sehingga bisa membukukan pertumbuhan. Nah, untuk penerimaan kita di tahun ini, kita dipengaruhi oleh suatu program pengungkapan sukarela sebagaimana amanat undang-undang HPP, ya, di mana pada tahun ini kita bisa mengumpulkan 248 miliar ya setoran PPS yang dibukukan sebagai PPH 4 ya 2 PPH final. Nah, kalau kita lihat, kalau kita tumbuh dengan PPS itu 10,8, tapi kalau tanpa PPS kita tumbuh hanya 3,24%. Ini hanya sebagai gambaran adanya kebijakan-kebijakan. Selain ini menggambarkan bagaimana pengaruh sektor komoditas, ya, sektor yang langsung terpengaruh oleh komoditas seperti rincian ini dapat kita simpulkan ini sudah memberi kontribusi 1,1 triliun tambahan saja atau tumbuh 50%. Ya, jadi kalau kita bandingkan sektor non komoditas yang di bawah itu juga tetap tumbuh bagus, agresif, tumbuh 26,9% dan memberi tambahan revenue PH PPN kita 1,7 triliun. Jadi ini hanya menggambarkan betapa komoditas sangat berperan penting. Untuk setoran bendahara hanya ada sedikit dari pemerintah ada PMK 59 di mana pergeseran pembukuan atau pencatatan PPN di mana PPN yang dibayarkan kepada rekanan dicatatkan sebagai setoran dari NPWP bendahara per bulan Mei, sehingga kita melihat dari grafik ini akan bersilang dan terus tumbuh agresif per bulan, tiap bulan, dan rata-rata naik terus sehingga di Oktober kita mencatatkan 187 pada bulan itu aja miliar ya penambahan setoran PPN yang dicatatkan oleh bendahara, dan tentu ini merupakan hasil belanja dari seluruh kabupaten kota dan provinsi. Oke, ini saja. Nah, sekarang kita melihat secara lebih per jenis pajak sebetulnya. Untuk waktu saya skip saja. Oke, ini khusus di Sulawesi Utara per 27 Desember. Penerimaan kita adalah 3,6 triliun sebagai yang kami sampaikan tadi, tumbuh 10,8 dengan realisasi 115%. Jumlah ini dengan porsi PPH masih sangat mendominan, yaitu 1,9 triliun, dan dibanding dengan PPN yaitu 43% PPN dan 53% PPH, dan PBB hanya 2,75%. Di PPH disasi sangat didominasi oleh PPH 21 yaitu output atas gaji atau penghasilan dari karyawan PPNS dan Polri membukukan 771. Kemudian disusul oleh PPH final. Dan PPH final ini tentu dengan catatan karena ada PPS ya 249 miliar. Kemudian ada PPH 25, 29 badan yang juga tumbuh. Nah, cukup baik ya di sini, dan sayang di 25, 29 OP barang pribadi kita sedikit mengalami kontraksi ya, minus 37. Ini menjadi PR kami, ada shifting dari PPH 25.
Baik, untuk PPN kita tumbuh sekitar 12-13%, terutama PPN dalam negeri yang tentu didorong oleh aktivitas perdagangan di Sulawesi Utara dan juga aktivitas dari kegiatan belanja pemerintah. Selebihnya tumbuh moderat ya, dan tidak ada yang terlalu istimewa di jenis PPN lain. Sebagaimana disampaikan tadi, impor, walaupun PPN impor dicatat tadi agak sedikit penurunan di kegiatan dilaporkan oleh Direktorat Bea Cukai, namun kami dalam PPN impor dapat membukukan dengan pertumbuhan 33%, ada 14 miliar dibanding tahun kemarin 11 miliar. Yang lain-lain PBB kita masih menunggu, ada beberapa tunggakan wajib pajak yang perlu dibayar sehingga kita mengalami negatif growth 33%, yang saat ini baru tumbuh 101 miliar dari tahun kemarin dibanding 152 miliar. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sulawesi Utara dari sisi perpajakan masih sangat didominasi oleh dua sektor, yaitu sektor perdagangan dan eceran, di mana Manado dan sekitarnya sebagai penyangga Sulawesi Utara menjadi sentral kegiatan perekonomian, dan saat ini dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan besar maupun eceran. Kita sudah membukukan 843 miliar, tumbuh 16%, di mana kontribusinya seperempat dari seluruh penerimaan kita per November ya. Nah, untuk penerimaan pemerintah atau dari bendahara itu juga tumbuh agresif 75% dibanding periode yang sama, dengan porsi kontribusi hampir sama dengan sektor perdagangan. Dan di lapis berikutnya jasa keuangan yang porsinya cuma 9,5%, konstruksi 7,5%, industri pengolahan 5%, dan lainnya sekitar 25% sisanya. Jasa keuangan kita mengalami kontraksi -3, dan konstruksi kita mengalami -40%. Ini kalau kita dalami ada beberapa aktivitas kegiatan yang tidak berulang lagi di tahun ini, sehingga memang konstruksi ini adalah activity one shot game yang kita mendapatkan PPh final biasanya, dan tahun berikutnya kita harus bayarkan atau kembalikan, restitusikan PPN yang akibat aktivitas belanja modal mereka. Ini secara grafis saja, memang di sisi pemerintahan steady, di perdagangan kita sedikit turun sedikit gitu ya, kemudian sudah mulai melandai lagi di pemerintahan menuju Desember semakin membaik. Di jasa keuangan sempat turun sejak ini, kemudian naik lagi. Kemudian di konstruksi ini agak melemah, masih melemah sampai saat ini, dan penerimaan kita di sektor pengolahan agak mulai terkoreksi di September, Oktober, November. Ini sebagai gambaran kalau kita lihat secara matrik berbeda, di masih pemerintahan sebagai kontribusinya ini posisi di 27 Desember ini agak bergeser tadi di November. Jadi di 27 Desember kita administrasi pemerintah semakin besar, porsinya 27%, perdagangan 24,6%. Mereka bertukar posisi. Kemudian jasa keuangan masih 9,5% kontribusinya, konstruksi dan industri pengolahan. Kami laporkan juga setahun ini kita melakukan kegiatan PPS sudah melibatkan 5.824 wajib pajak dengan pengungkapan harta bersih 5,3 triliun dan PPh yang bisa dikumpulkan 564 miliar ya, atas total seluruh penerimaan PPS kita di Sulut Tenggoh Malut. Ini ada sedikit rincian, di mana khusus untuk Sulawesi Utara penerimaan PPS kita 249 miliar dengan wajib pajak mendominasi yaitu 2.700 dibanding dengan provinsi-provinsi lain. Baik, ini sedikit mendalam. Kami juga melakukan aktivitas selain dari pengawasan, juga melakukan pemeriksaan dan penagihan. Pemeriksaan sudah kami periksa 948 wajib pajak, di mana wajib pajak badan 425 dan wajib pajak orang pribadi 523. Dan saat ini sudah mulai berjalan, dan kira-kira jumlah yang kita periksa kira-kira seperti ini dengan menghasilkan penerimaan 87.483 juta atau tumbuh 140%. Kemudian untuk penagihan, target kita memang agak tinggi tahun ini 113 miliar, kita hanya dapat membukukan 52,6 miliar atau baru kurang dari separuh, hanya 40%. Ini tantangan tersendiri bagi kami
dalam mencairkan tunggakan-tunggakan wajib pajak. Untuk aktivitas penagihan, surat teguran sudah dicetak, disampaikan 23.309, surat paksa 7.189, kita sudah memblokir 253 rekening wajib pajak, melakukan penyitaan 420 aset wajib pajak, dan kita juga sudah melakukan lelang atau menjual barang sitaan 57 wajib pajak, dan melakukan pencegahan terhadap 4 wajib pajak. Ya, jadi kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas. Terakhir terkait dengan penegakan hukum, sedikit ini adalah aktivitas yang biasanya kita nggak begitu ekspos ya, tapi pada kesempatan ini karena sudah hampir setahun, izinkan kami sampaikan bahwa ini adalah upaya terakhir dari Direktorat Wajib Pajak karena ada kewenangan di pasal 39 ayat 1 di Undang-Undang KUP, di mana pidana pajak melalui PPNS kita bisa melakukan kegiatan penyelidikan atau di pajak disebut dengan bukti pemurlaan. Kita sudah melakukan atas 33 wajib pajak dan selesai 16, dan pada proses tersebut wajib pajak memang diberi kewenangan oleh Undang-Undang pasal 8 ayat 3 untuk melakukan pengungkapan. Ada 6 wajib pajak melakukan pengungkapan sehingga dihentikan pemeriksaan pemulaannya dengan membayar sebesar 28,8 miliar. Dan dari 33 ini kemudian ada yang naik satu menjadi penyidikan dan sudah selesai, dan ini sudah kita P21, artinya kita sampaikan kepada penyidik di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dan penuntutan sudah dalam proses penuntutan, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti atau disebut dengan P22 untuk satu wajib pajak. Sektor yang sudah kita lakukan dan menjadi sasaran dari penegakan hukum, pertambangan ada 8 wajib pajak, perdagangan 14, konstruksi 8, komunikasi 1, jasa angkutan, dan perikanan masing-masing 1 wajib pajak. Terakhir, ini ada kondisi-kondisi yang mungkin perlu menjadi catatan kita di tahun depan karena ada eksternal kemungkinan gejolak ekonomi global yang akan mempengaruhi juga, karena Sulawesi merupakan salah satu pintu masuk perdagangan di Pulau Sulawesi. Kemudian kita saat ini mengalami profit harga windfall ya, harga komoditas yang tentu akan tidak selamanya, kita perkirakan tahun depan akan terkoreksi. Kemudian kita tetap optimis dalam pergerakan ekonomi, melihat perekonomian ke arah ekonomi digital sehingga kegiatan aktivitas ekonomi digital semakin dapat kita tangkap. Kemudian adanya beberapa proyek strategis nasional di Sulawesi Utara, di Kupang, pelabuhan di Kupang, Bendungan Lola, dan Bendungan Kuil Kowang-Koan yang mungkin yang akan menjadi salah satu potensi penerimaan pajak saat ini. Tapi itu juga kami ingatkan kepada Bapak sekalian, Ibu wajib pajak, mulai 1 Januari 2023 sudah dapat disampaikan SPT tahunan PPH, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Untuk itu kami mohon kepada para bendahara dan para pemotong PPH 21, baik bendaharawan maupun para wajib pajak badan, untuk segera mempersiapkan atau mencetak di bulan Januari bukti potong 1721 A1 maupun A2-nya supaya dapat dimanfaatkan oleh karyawannya untuk melaporkan SPT. Kemudian juga tahun ini kita akan melaunch Cortex, salah satu aplikasi andalan yang akan secara full implemented pada tahun 2024. Tahun ini juga kita sedang akan menjalankan salah satu amanah undang-undang HPP, yaitu NIK. Sebagai NPWP kami sudah mengirimkan surat dari Pak Dirjen kepada seluruh kepala daerah. Semoga Bapak Kepala Daerah sudah terima untuk mohon bantuan seluruh pihak agar seluruh wajib pajak untuk mengecek di Pajak Go ID atau di DCP online-nya terkait validitas NIK-nya pada database NPWP masing-masing. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kakanwil. Sedikit saya highlight paparan dari teman-teman Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama, sampai dengan 27 Desember tahun 2022, realisasi pajak sudah mencapai 117,60%. Atau tumbuh sebesar 28,13. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara, yaitu sebesar 49,40, sedangkan untuk di Provinsi Sulawesi Utara
pertumbuhannya mencapai 10,80. Penerimaan pajak dari sektor komoditas masih merupakan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 1.195,44 triliun atau 5. Administrasi pemerintah merupakan sektor terbesar yang memberikan kontribusi sebesar 67,10%. Lapis kedua ada perdagangan besar dan eceran, yaitu sebesar 24,6%. Untuk penerimaan PPS yang per sektor di Sulawesi Utara, sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 38,70% dan kegiatan jasa lainnya 44,20%. Untuk program pengungkapan sukarela di Kanwil DJPB Provinsi Utara, Provinsi Sulawesi Utara jumlah peserta PPS-nya merupakan yang terbesar dibandingkan Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Gorontalo, yaitu sejumlah 2.767 dengan penerimaan PPS 248,94 miliar. Pada tahun 2022 ini, teman-teman Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan dan penagihan. Untuk sampai dengan periode sekarang, jumlah pemeriksaan untuk wajib pajak pribadi 523, wajib pajak badan 45. 425, baik Pak. Ada beberapa peluang dan tantangan yang ditangkap terkait penerimaan pajak di Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan tahun depan, yang diantaranya adanya pembangunan proyek strategis nasional di Sulawesi Utara yang meliputi pembangunan Pelabuhan Likupang, Bendungan Lola, Bendungan Kuil di Kawangkuan. Terima kasih Pak Kakanwil atas paparan ALKO dari Direktorat Jenderal Pajak. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sama-sama akan kita dengarkan paparan bahan ALKO periode sampai dengan 30 November tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kepada Bapak atau Ibu yang mewakili, silakan. Terima kasih moderator. Pak Ali, apakah suara saya jelas? Ya, Pak Jerry, jelas Pak. Ya. Yang kami hormati, Bu Rati, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara, Pak Ridel, PLT, Kepala Kanwil DJP Sulu Tenggo Malut, Bapak, Ibu yang hadir di acara Baca Cerita APBN di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom. Jadi izin Bu Rati dan Pak Ridel, Pak Arif, Kepala Kanwil DJKN Sulu Tenggo Malut, di pagi dan siang hari ini tidak bersama-sama dengan kami, tidak bersama-sama dengan kita semua, karena di jam yang sama ada Rapim terkait mengenai capaian kinerja dengan Pak Dirjen. Jadi kami ditugaskan untuk membawakan materi ALKO Baca Cerita APBN sampai dengan November 2022. Jadi untuk DJKN ada tiga penerimaan melalui PNBP, yaitu yang pertama melalui pengelolaan aset,
yang kedua dari pelaksanaan lelang, dan yang ketiga dari pengurusan piutang negara. Sedangkan penerimaan yang terrealisasi di bulan November ini untuk PNBP pengelolaan aset totalnya adalah 1,1 miliar. Jadi lebih besar daripada yang diperkirakan atau ditargetkan sebesar 188,76 miliar atau 96,76% dari pagu. Jadi 1,1 ini terdiri dari penerimaan BLU 743 M dan PNBP lainnya 363 M. Sedangkan untuk penerimaan PNBP dari pengelolaan aset ini yang terbesar adalah di Satker Universitas Samratulangi sebesar 193 M, dari Rumah Sakit Kando 38 M, dan PNBP lainnya dari Satker Universitas Samratulangi juga sebesar 4,33 M. Lanjut. Jadi total untuk capaian PNBP dari pengelolaan aset sampai dengan bulan November yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini dari target yang diberikan adalah 7 miliar, sampai dengan bulan November ini sudah mencapai 8,8 M. Jadi rincian total dari pengelolaan barang milik negara ini adalah berasal dari sewa, peminatanganan, penjualan barang rampasan atau tegahan dari bea cukai, dan yang terakhir pendapatan BLU lainnya. Dari sewa BMN sebesar 3,16 M, dari peminatanganan BMN sebesar 3,92 M, penjualan barang rampasan atau tegahan melalui lelang dari bea cukai itu ada 628 juta, dan pendapatan BLU lainnya adalah sebesar 1,16 M. Sedangkan yang kedua adalah penerimaan dari PNBP lelang. Jadi PNBP lelang PNBP lelang ini sendiri berasal dari pelaksanaan lelang atau pokok lelang, hasil daripada pelaksanaan lelang. Untuk pokok lelang sendiri maupun PNBP ini penerimaan diperoleh dari 3 sumber. Yang pertama berasal dari KPKNL Manado, yang kedua dari pejabat lelang kelas 2 yang ada di wilayah di bawah KPKNL Manado, dan yang ketiga adalah penerimaan dari PT Pegadaian Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kalau pokok lelang totalnya keseluruhan ada 443 miliar rupiah, sedangkan PNBP atau yang kita kenal dengan bea lelang ini penerimaan sampai dengan November adalah 9,1 miliar rupiah. Lanjut. Dan yang ketiga adalah penerimaan dari PNBP dari piutang negara. Jadi penerimaannya ada 2. Yang pertama adalah nilai penurunan outstanding atau saldo utang. Selama sampai dengan November ini penurunan outstandingnya 1,6 M, sedangkan realisasi penerimaan PNBP melalui biaya administrasi pengurusan piutang negara itu adalah 37 juta rupiah. Next slide. Sedangkan salah satu current issue yang ada di JKN khususnya terkait dengan penerimaan yang ada di mana di dalam DIPA adalah program keringanan utang. Jadi program keringanan utang ini sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2021 kemarin. Jadi sudah 2 tahun berjalan dengan total penurunan outstanding adalah 1,3 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat di atas sebelumnya penurunan outstanding 1,1, jadi ada sekitar mungkin 80% penurunan outstanding dari pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh KPKNL Manado itu adalah dari program keringanan utang atau crash program. Jadi selain current issue penerimaan
program keringanan utang, sebenarnya DJKN di tahun 2022 ini ada beberapa isu terkait dengan tusi DJKN, yaitu seperti di pengelolaan barang milik negara ada program yang namanya sertifikasi barang milik negara yang sudah berjalan hampir 5 tahun. Di tusi penilaian sekarang dalam proses untuk rancangan undang-undang penilai, dan di tusi selain keringanan utang, di tusi piutang negara sekarang juga lagi giat-giatnya untuk dilaksanakan program penyelesaian pengurusan piutang daerah yang dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Jadi kalau biasanya pengurusan piutang negara ini dilakukan oleh KPKNL atau oleh DJKN, maka mulai tahun 2022 ini sudah oleh pemerintah dibuka pintu untuk pemerintah daerah sendiri mengurus piutang daerahnya sendiri. Jadi mungkin dari kami sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan, kami kembalikan kepada Pak Ali. Siap, makasih Pak Jerry atas paparannya. Untuk paparan dari teman-teman Direktorat Jenderal Kekayaan bahwa penerimaan PNBP sudah mencapai 1,06 triliun. Adapun capaian PPP dari bagian pengelolaan BUMN itu mencapai 8,8 miliar, dari PNBP lelang dan pokok lelang mencapai 443,56 miliar. Sedangkan untuk PNBP pengelola piutang negara sampai dengan periode 30 November ini telah mencapai 1,6 miliar. Untuk current issue dari Direktorat Jenderal Kekayaan mengangkat program keringanan utang tahun 2022, yang mana program keringanan utang di Sulawesi Utara ini telah menyumbang PNBP sebesar 26,58 juta. Baik, terima kasih Pak Jerry dan teman-teman DJKN atas paparannya. Berikutnya Bapak Ibu, marilah sama-sama kita simak paparan bahan ALKO sampai dengan 30 November tahun 2022 dari Balai Diklat Keuangan Manado. Kepada Bapak Robert, disilakan. Baik, terima kasih Pak Ali. Mohon izin, suara saya terdengar ya? Terdengar Pak Robert. Ya, baik. Terima kasih yang kami hormati para kepala kantor wilayah di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara atau yang mewakili, yang kami hormati para undangan dan seluruh peserta Bacarita APBN periode 30 November 2022. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, mewakili Kepala Balai Diklat Keuangan Manado yang tidak sempat berkesempatan hadir hari ini karena bertepatan dengan agenda yang lain, sehingga ini menugaskan kepada kami untuk menyampaikan, memaparkan bahan ALKO khususnya dari Balai Diklat Keuangan Manado di periode sampai dengan 30 November 2022. Bapak dan Ibu kalian yang kami hormati, untuk BDK Manado di periode 1 November sampai dengan 30 November 2022 ini, yang pertama kami akan menyampaikan terkait dengan program agenda stepping Kementerian Keuangan yang kami amplifikasi di media sosial Balai Diklat Keuangan Manado, khususnya di Instagram BDK Manado. Yang pertama adalah di tanggal 5 November 2022 ini mengangkat tema terkait dengan kinerja positif APBN di kuartal ketiga, di mana menjelaskan bahwa kinerja positif APBN kuartal ketiga ini akan terus dijaga
agar tetap sehat dan kokoh dalam menghadapi ancaman risiko global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ketiga diprediksi cukup kuat, didukung oleh neraca perdagangan, konsumsi rumah tangga, dan investasi sebagai penopang utama. Kinerja APBN sebagai shock absorber terjaga optimal hingga September 2022 yang lalu. Kemudian uang kita hadir melalui belanja negara untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan dalam penebalan perlindungan sosial dan stabilitas harga atas dampak ketidakpastian. Kemudian potensi risiko tetap perlu diantisipasi serta dimitigasi untuk menjaga peran APBN 2022 yang waspada, antisipatif, dan responsif dalam menghadapi ancaman dan risiko global yang tidak pasti. Kemudian yang kedua, mengangkat tema terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga. Di sini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga masih cukup kuat di tengah melemahnya outlook ekonomi global. Kemudian pandemi COVID-19 relatif terkendali, namun prospek perekonomian global terus menurun akibat tekanan inflasi, harga komoditas yang volatile dan tinggi, dan perang berkepanjangan. Kemudian berdasarkan survei Bloomberg, risiko resesi Indonesia hanya 3% jauh lebih rendah dibandingkan mayoritas negara di dunia. Kemudian resiliensi ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang sehat di atas 5%, kemudian permintaan domestik yang kuat menjadi motor pertumbuhan dan pemulihan, inflasi moderat di antara peers, sisi eksternal sehat ditopang surplus transaksi berjalan dan neraca perdagangan, pengangguran dan kemiskinan menurun, kemudian kebijakan fiskal yang prudent dan produktif, serta konsolidasi fiskal yang untuk kesinambungan fiskal. Kemudian yang ketiga, mengangkat tema terkait dengan dampak positif presidensi G20 Indonesia, di mana di sini menjelaskan bahwa pelaksanaan presidensi G20 Indonesia memberikan dampak positif bagi Indonesia, antara lain dalam jangka pendek, masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat ekonomi melalui peningkatan konsumsi domestik, kenaikan PDB nasional, dan penciptaan lapangan pekerjaan baru. Kemudian keberhasilan penyelenggaraan KTT G20 akan memberikan kesan positif pada dunia internasional yang berpotensi meningkatkan hubungan baik dalam kerjasama, tumbuh pesatnya kegiatan ekspor-impor, dan meningkatkan kepercayaan investor global. Dari sisi kebijakan, Indonesia berperan dalam merancang kebijakan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi berkelanjutan agar dunia bersama-sama pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Kemudian yang terakhir, ini terkait dengan G20 Bali Leaders Declaration. Di sini menjelaskan presidensi Indonesia telah berhasil mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Presidensi G20 Indonesia menyerukan untuk mengakhiri perang Ukraina, melindungi prinsip piagam PBB, menghargai kedaulatan integritas teritorial lain. Kemudian terkait dengan dukungan ekonomi global, presidensi G20 Indonesia merintis jalan pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif dengan fokus pada penguatan arsitektur kesehatan global. Kemudian percepatan transisi energi berkelanjutan, transformasi digital sekaligus ketahanan pangan global. Kemudian menyikapi kondisi ekonomi global, kebijakan makroekonomi harus tetap
fleksibel dan responsif, namun tetap bekerja sama untuk sinkronisasi antar negara. Presidensi G20 Indonesia mendorong langkah penguatan ketahanan pangan dan energi melalui penggunaan instrumen kebijakan bantuan secara tepat, sasaran dan bersifat sementara untuk melindungi perekonomian dari guncangan harga serta mendorong investasi dan perdagangan untuk menjaga keamanan pangan, pupuk, dan energi. Kemudian slide selanjutnya. Nah, kemudian BDK Manado juga menyelenggarakan seminar digital Open Class pada tanggal 3 November dengan tema strategi pencapaian IKPA yang optimal. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang strategi pencapaian, indikator kinerja pelaksanaan anggaran, belanja kementerian negara lembaga kepada para pengelola keuangan dalam rangka mewujudkan belanja kementerian lembaga yang lebih berkualitas, kemudian lebih baik dan sesuai dengan tata kelola yang baik. Kemudian memberikan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Nah, sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah pejabat dan pegawai dari KPPN Manado. Selanjutnya, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini juga lanjutan dari penilaian barang milik daerah yang sudah diselenggarakan dari bulan Oktober yang lalu, dan ini lanjutannya. Ini dalam rangka memberikan edukasi tentang manajemen barang milik daerah atau BMD kepada masyarakat umum, khususnya kepada satuan kerja perangkat daerah. Nah, BDK Manado menyelenggarakan kelas virtual Malalayang The Series atau manajemen dan pengelolaan BMD ku tersayang. Nah, seri kelas virtual ini terdiri dari 6 episode, di mana 3 episode pertama berlangsung pada bulan November. Kemudian kelas virtual ini diselenggarakan setiap hari Kamis di pukul 9.30 melalui media Zoom meeting. Kemudian episode pertama Malalayang The Series dengan bahasan konsep nilai dan penilaian dilaksanakan pada tanggal 10 November, diikuti oleh 104 peserta. Nah, kemudian untuk Malalayang The Series ini juga masih akan berlanjut di tahun 2023, di mana akan diselenggarakan di setiap 1 kali dalam 1 minggu, yaitu di setiap hari Kamis. Selanjutnya, kalau tidak salah ini yang terakhir. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari bahan alko dari Balai Diklat Keuangan Manado. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert dan teman-teman BDK Manado yang telah menyampaikan bahan alko. Yaitu ada beberapa agenda setting, di antaranya terkait kinerja positif APBN. BDK Manado juga telah melaksanakan kegiatan seminar Digital Kemenq yang mengangkat tema strategi pencapaian IKPA yang optimal, dan yang terakhir yang sedang dilaksanakan teman-teman BDK Manado terkait Malalayang The Series, manajemen dan pengelolaan BMD-ku tersayang. Demikian Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kegiatan rilis baca berita APBN sampai dengan periode 30 November tahun 2022 dari seluruh unit Eselon 1 Kementerian Keuangan dan Balai Diklat Keuangan Manado. Untuk sesi selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita akomodir untuk 3 penanya. Mohon kesediaannya untuk menyebutkan nama dan instansi. Silakan Bapak Ibu. Ada yang siap Pak Rian, silakan dari BI. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Pak Ali. Izinkan kami Pak mewakili Bank Indonesia Sulawesi Utara Pak
ada hal menarik Pak, terutama terkait yang disampaikan oleh Kanwil Pajak Pak, yaitu capaian penerimaan pajak ya Pak ya. Tadi mungkin kalau boleh Pak, kami minta konfirmasi lebih lanjut terkait 5 sektor terbesar Pak, penerimaan terbesar, karena bisa menjadi proksi Pak ya, proksi menurut kami bisa jadi proksi pertumbuhan ekonomi Pak, terutama pertumbuhan dunia usaha. Kalau misalkan pajaknya tumbuh lebih dibandingkan tahun lalu, berarti ada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan omset dari dunia usaha Pak. Nah, yang kami lihat Pak, tadi ada grafik ya Pak, disampaikan penerimaan per sektor terbesar Pak di Sulawesi Utara, yaitu perdagangan, administrasi pemerintah, jasa keuangan. Itu kalau boleh ada info Pak, itu berarti itu capaian per bulan ya Pak, ada pertumbuhannya. Jadi kayak di November itu berarti minus dibandingkan dengan November tahun lalu ya Pak. Sedangkan kalau secara keseluruhan Januari sampai November sepertinya kalau lihat dari tabel masih tumbuh ya Pak. Cuma kalau yang di TW4 sendiri Pak, kan kita kan kalau pertumbuhan ekonomi kan kita trackingnya kan triwulan ya Pak. Jadi seperti ada gambar kalau di Oktober November itu masih lebih rendah pertumbuhannya dibandingkan Oktober November tahun lalu ya Pak ya. Mungkin kami konfirmasi itu aja sih Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Rian dari perwakilan Bank Indonesia. Untuk selanjutnya Pak Fernando Lumowa. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya tidak menyertakan video karena jaringan kurang bagus. Saya cuma ingin bertanya masih terkait dengan Silpa ya. Hasil dari pemaparan tadi kan sampai dengan November itu Sulawesi Utara itu realisasi anggaran ada Silpa 3 triliun sekian. Nah, bisa dijelaskan apa saja sih yang menyebabkan sampai bisa ada Silpa sebesar itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ke depan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah selaku pengguna anggaran sehingga nanti Silpanya ini tidak lagi sebesar itu. Kemudian ketiga, apakah nanti bisa terkoreksi ya angka Silpa ini, bisa berkurang lah minimal, kan masih ada beberapa hari lagi kan akhir tahun ini. Nah, mungkin bisa dibantu dijelaskan. Terima kasih. Pak Fernando dari mana Pak? Saya dari Tribun Manado. Oke, makasih Pak Nando. Satu lagi Bapak Ibu. Ada bisa Pak. Ya, silakan Pak Prof, silakan. Baik. Terima kasih Pak Ali, yang saya hormati tentu para pejabat eselon di lingkungan keuangan. Pertama saya apresiasi luar biasa sebenarnya capaian kinerja yang dilakukan oleh para pejabat yang ada di daerah, yang dari Kementerian Keuangan. Yang kedua, saya melihat ada pertumbuhan ekonomi 6%. Pertanyaannya, bisa enggak BI? Saya khawatir pertumbuhan ini di sektor moneter. Walaupun kebijakan moneter kita kelihatan kontraktif, tapi ada fiskal di sana. Jangan sampai pertumbuhan sektorial tidak terjadi. Nah, ini juga akan menyumbang kepada tingkat inflasi. Saya berharap pertumbuhan ini adalah hasil keseimbangan antara sektor real dan sektor moneter. 6% itu tidak kecil. Yang kedua, Pak Muhammad Ali, saya ingin sampaikan bahwa saya nanti bersama Ketua ISEI, Pak Joy, kita akan komunikasikan dengan pimpinan Untrat dan para dekan atau rektor, penelitian pengabdian masyarakat kita akan mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim, stunting ekstrim, dan memperkuat sektor pangan. Ada PNBP, setiap dosen kurang lebih sekian juta itu, ini akan menjadi lebih efektif menangani masalah-masalah yang
terkait rekomendasi yang disampaikan oleh Ibu Kakanwil, Ibu Rati Hapsari. Nah, tentu ini tidak bisa menjadi pikulan sendiri Kementerian Keuangan. Karena entitas bisnis di tiap daerah itu banyak sekali stakeholder-nya. Contoh, saya bisa sampaikan bahwa ada banyak pebisnis, misalnya Indomaret, Alfamaret, dan sebagainya, produk-produk daerah lain dijual di Indomaret, di Sulut, ataupun di Sulawesi Tengah atau Ternate, tetapi produk kita, turunan dari hasil-hasil pertanian, terutama pangan, kita harus minta mereka juga berkewajiban menjadi pasar bagi petani-petani lokal. Nilai tukar petani perlu didukung dengan kebijakan yang efektif yang sudah direkomendasikan Ibu Kakanwil, Bu Rati. Ini barangkali Pak Muhammad Ali yang bisa saya sampaikan. Selesai rapat, saya akan berkoordinasi dengan Ketua ISEI. Kita harus memberikan yang terbaik dari Unsrat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Terima kasih. Ya, baik, Prof. Anderson atas tanggapannya. Baik, untuk 3 pertanyaannya, kalau yang 3 ini mungkin masukan ya Prof ya. Akan kita jawab dulu. Yang pertama terkait konfirmasi capaian penerimaan pajak per sektor yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Pertanyaan disampaikan oleh Pak Rian dari perwakilan Bank Indonesia. Untuk teman-teman di Dirjen Pajak, disilakan. Oke, terima kasih Pak Rian. Langsung ya Pak Moderator waktunya. Silakan Bapak, langsung Pak. Saya share ini tadi yang tadi biar kita ini nih kalau dengan BI ini harus bicara data. Walaupun kesempatannya. Terima kasih Pak Rian dari Bank Indonesia. Ini juga kami sangat senang ya kalau ini kita bisa sinergikan ya. Tapi ini angka yang kita peroleh dari penerimaan pajak, betul Pak. Jadi yang mungkin sudah share ya. Jadi ini sektor di Sulawesi Utara per 30 November, sektoral penerimaan sektoral kita, misalnya ini perdagangan, yang kemudian di Desember disalib oleh pemerintahan ya. Kalau perdagangan kita year on year-nya 25,3%. Nah ini monthly Pak, memang month to month. Yang pergerakan garis kuning ini Pak, garis kuning ini. Nah ini memang perlu analisis yang dalam dengan analisis sektor makronya gitu ya. Walaupun ini agregatnya juga bisa ditarik ke makro, tetapi untuk sektoral ya ini kebijakan kita. Nah tentu nanti diskusinya Pak Rian, kita harus lihat juga tax policy ya. Jadi ada di beberapa waktu seperti di administrasi pemerintahan kita ada kebijakan pembukuan PPN atas nama bendahara misalnya di bulan Mei. Jadi ini nampak di bulan Mei sehingga kalau dibandingkan di setelah Juni kebijakan itu diimplementasikan, jadi penerimaan dari PPN ya salah satu komponen dari perpajakan itu akan bulan ke bulannya akan selalu di atas 100% double terus dia. Bulan Juli, Agustus, September, Oktober sampai November dia double dibanding bulan ke bulan di tahun 2000 ini. Jadi betul Pak, ini pertumbuhan ke bulan ke bulan. Mungkin itu. Terima kasih atas pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Kakanwil. Ada tanggapan Pak Rian? Oke, cukup. Selanjutnya terkait pertanyaan dari Pak Fernando Lumoa dari Tribun Manado terkait Silpa yang mungkin Bu Kanwil, Bu Rati silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Rian. Nanti mungkin pertanyaan yang disampaikan Prof. Ander ya. Masukan dari Prof. Ander juga nanti saya menanggapi ditambah kawan-kawan yang lain. Untuk pertanyaannya adalah terkait Silpa pada posisi November itu adalah sebesar 3,1 triliun. Pertanyaan dari Pak Rian tadi, apakah Silpa ini bisa turun dan apa yang menyebabkan Silpa? Dan yang terakhir, apa yang bisa dilakukan agar tidak ke depan tidak seperti itu. Nah, apabila kita lihat dari gambar grafik yang ada di sini, Silpa itu naik turun ya berdasar dari berapa besar selisih antara pengeluaran dan penerimaan yang ada di Pemda.
Jadi pada bulan November atau pada bulan Oktober ini terdapat saldo yang besar di RKUD. Salah satunya disebabkan pada saat itu terdapat pencairan alokasi DPH dan juga dak fisik. Jadi mulai triwulan terakhir itu dana transfer khususnya dak fisik dan dana desa itu banyak terserap. Nah, ketika dana tersebut itu belum direalisasikan gitu ya, masih ada sisa anggaran lebih di Pemda gitu. Kapan turun? Turunnya adalah ketika ada realisasi belanja. Jadi ini yang menjadi concern pemerintah juga, menjadi perhatian pemerintah pusat, bahwa apabila dana yang sudah dialokasikan ke pemerintah daerah, kita lihat proporsinya TKD itu 84,28%, sementara PAD sendiri 13,42%. Adanya silpa yang besar dalam proporsi seperti di atas itu menggambarkan bahwa anggaran itu belum direalisasikan dengan cepat sehingga outputnya tidak segera dirasakan oleh masyarakat. Jadi apa yang perlu kita lakukan supaya ini tidak terjadi? Menurut kami adalah penguatan dari perencanaan mulai di awal tahun anggaran. Oleh karena itu nanti kami dengan seluruh kantor vertikal, seluruh KPPN akan mulai bekerja lebih keras lagi, harus seperti itu ya. Kami dampingi seluruh penerima dana APBN, baik dari Pemda juga termasuk Satker, supaya nanti perencanaannya lebih baik sehingga tidak terjadi penumpukan anggaran pada akhir tahun. Tadi sudah saya sampaikan bahwa realisasi ini menumpuk pada bulan November dan Desember. Dan secara umum hal itu menggambarkan bahwa perencanaan secara umum gitu, walaupun masih ada beberapa pengecualian itu belum dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya untuk masukan yang disampaikan oleh Prof. Ander, kami setuju Prof. Harusnya pertumbuhan ekonomi ini banyak didorong oleh pergerakan dari sektor real. Namun untuk analisa lebih lanjut nanti ketika ada pertemuan antara Kemenq, IC, dan BI bisa kita bahas lebih detail. Begitu Pak Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Kakanwil atas tanggapan dan jawaban dari pertanyaan Pak Fernando Loa, Tribun Manado, dan Profesor Anderson dari Guru Besar Samratulangi. Bapak Ibu, kita buka sesi yang kedua, tanya jawab. Yang ingin bertanya, monggo silakan. Pak, saya minta waktu 2-3 menit sebentar buat Ibu Kakanwil. Silakan, Prof. Jadi gini, Pak Muhammad Ali dan Ibu Kakanwil. Bagaimana jika silpa itu tidak dalam bentuk uang tunai di Pemda? Itu barangkali Ibu Kakanwil perlu menyampaikan ide seperti apa silpa yang ada di kas itu tidak dalam bentuk uang tunai, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Prof. Silakan Bu Kanwil. Ya, terima kasih Prof. Anderson. Nanti akan kami sampaikan di pusat, walaupun juga kemungkinan juga ada beberapa alternatif ya supaya nanti dana itu tidak banyak mengendap di Pemda. Salah satunya adalah untuk memberikan dalam bentuk SPN gitu ya. Namun ini kami juga belum mendapat informasi yang lebih pasti. Terima kasih Prof. Nanti juga kami akan membuat beberapa kajian yang barangkali berguna untuk pengambilan kebijakan di tingkat pusat. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan Pak Joy. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu Rati, Kakanwil DJ PB, Bapak Aridel Minra, PLT Kakanwil DJP Slutenggo Malut, dan Bapak-Bapak yang mewakili DJKN, DJBC, Balai Diklat, yang mewakili Rektor Unsrat juga, Bapak Profesor Anderson Kumenaung, dan yang mewakili Bank Indonesia, Bapak Rian, dan seluruh hadirin yang ada. Terima kasih atas kesempatan dan selamat siang.
Pertama-tama tentunya saya mewakili ISEI mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah diberikan untuk mengikuti kegiatan ini. Tentunya saya bukan bertanya tetapi memberikan komentar sedikit ya, bahwa tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu tentunya membuktikan bahwa APBN kita ini menjadi garda terdepan ya untuk menjaga perekonomian nasional. Jadi ketika, apalagi di saat pandemi kemarin, ketika seluruh kegiatan ekonomi berhenti, konsumsi, investasi, dan ekspor impor menurun karena pandemi, mungkin hanya APBN satu-satunya yang adalah elemen di dalam perekonomian nasional yang masih bertumbuh positif. Jadi APBN ini tentunya memulihkan perekonomian, menjaga masyarakat dan agar juga tetap kuat. Ya, jadi belanja negara yang sangat besar untuk bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, dan juga tetap juga dialokasikan untuk ya kita apresiasi untuk pemerintah yang mengalokasikan 20% itu untuk pendidikan, di mana anggaran negara itu membuktikan bahwa APBN itu melindungi masyarakat. Ya. Dan bagaimana dengan tahun 2023 nanti, tentunya ini untuk komen di ke depan. Jadi di tahun 2023 itu yang seluruh ekonomi yang mengatakan ada sesuatu yang gelap ya, tetapi tentu kita optimis bahwa kita mampu untuk melewati pandemi. Tentunya untuk tahun 2023 kita juga bisa melewati dengan baik. Jadi kita harus mengimplementasikan seluruh perubahan reformasi struktural Indonesia yang untuk menyongsong tahun-tahun yang mendatang. Juga pemerintah juga harus memikirkan keberlanjutan ekonomi pasca pandemi. Ya, mudah-mudahan pandemi sudah berakhir ya. Jadi untuk pasca pandemi itu harus diperhatikan keberlanjutannya. Dan memang ada beberapa aspek, mungkin ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu secara nasional itu ada energi, ada pangan, dan kesehatan. Tadi sudah disinggung pangan. Jadi ada 3 aspek fundamental ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua untuk ke depan. Nah, bagaimana cara menangani ketiga aspek tersebut? Tentu yang pertama, ada 5 hal di sini. Yang pertama, kita harus menggunakan produk lokal, ya, di mana itu akan membuat UMKM itu bertumbuh, akan menciptakan multiplier yang lebih tinggi untuk perekonomian secara daerah maupun juga secara nasional. Ya, yang kedua tentunya sumber pertumbuhan ekonomi itu dari Indonesia ataupun regional itu harus kita tingkatkan atau dapatkan dari hilirisasi industri sumber daya alam kita, di mana tentunya banyak, apalagi Sulawesi Utara itu mengandalkan komoditas ya, sumber daya alam, tetapi bagaimana kita harus memanfaatkan hilirisasi dari hal tersebut. Dan yang ketiga adalah ekonomi digital, di mana untuk memanfaatkan energi, pangan, kesehatan itu harus kita gunakan secara masif perekonomian digital kita. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kita menuju ke green economic, di mana sumber pertumbuhan baru ekonomi itu adalah green, dan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Jadi mungkin itu komentar saya ya dari mewakili ISEI, dan atas perhatian diucapkan terima kasih. Dikembalikan pada Pak Moderator. Terima kasih Pak Jos atas masukannya. Jadi APBN merupakan garda terdepan untuk menjaga perekonomian baik nasional ataupun regional. Terus seluruh elemen Kementerian Keuangan diupayakan terus berkontribusi untuk perbaikan ekonomi pasca pandemi. Ada beberapa aspek fundamental yang jadi perhatian, yaitu energi, pangan, dan aspek kesehatan.
Terus yang kedua adanya penggalakan terkait energi digital. Jadi ke depan penggunaan teknologi informasi lebih kita giatkan kembali. Terus yang terakhir yaitu terkait green economy, yaitu ekonomi yang mengutamakan produk-produk lokal. Ada demikian Pak Joy makasih atas tanggapannya. Untuk yang lain ada pertanyaan atau diskusi Bapak Ibu, silakan. Ada lagi dari jurnalis atau dari pemerintah daerah yang ada di sini? Pak Muhammad Ali, kalau belum ada, silakan Pak. Barangkali saya ingin komentar Pak Rian dari Bank Indonesia. Pertanyaan tadi, apakah pertumbuhan 6, sekian persen itu dari sektor real atau dari sektor moneter? Sehingga membuat kita waspada tahun depan, jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang kita catat itu sumbernya adalah pertumbuhan agregat demand. Ya karena kredit kepada pegawai BRI masih jalan juga, Pak. Itu barangkali Pak Rian. Terima kasih Pak Ali atas waktunya. Ya, silakan Pak Rian dari Bank Indonesia kalau mau menanggapi pernyataan dari Prof. Anderson. Ya, terima kasih Pak Moderator. Mungkin Prof. Anderson, mungkin nanti kita akan simpan Pak. Kebetulan nanti kan ada tim lanjut diskusi akhir tahun. Kebetulan karena ini kan forumnya kebetulan forum ALKO ya Pak. Jadi mungkin kami tidak enak kalau bisa menanggapinya di forum ini. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya Pak. Kebetulan memang kita dalam jangka waktu dekat akan ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rian atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Sepertinya sudah tidak ada lagi, sudah pas jam 12. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kegiatan bercerita APBN periode sampai dengan 30 November tahun 2022. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dukungan dari Kementerian Keuangan, dari akademisi, dari IC, hingga penyusunan laporan ALKO periode 30 November tahun 2022 dapat kita sajikan dan kita diskusikan bersama. Saya selaku moderator ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan penyelenggaraan kegiatan rilis Bacarita APBN kali ini. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu. Untuk selanjutnya saya serahkan ke pembawa acara, Anya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi pemaparan dan sesi diskusi, berakhir pula rangkaian agenda press release Bacarita APBN ALKO Regional Sulawesi Utara sampai dengan 30 November 2022 pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh para narasumber dan juga kami ucapkan terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Kami mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Saya selaku MC pamit undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Kandi, Prof, teman-teman EC, BPBI, BPS. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu. Salam sehat Ibu. Terima kasih Prof. Siap, Bu. Terima kasih semua izin.
Pak Muhammad Ali, sampai ketemu ya.